Kak, aku gak bisa bahasa Korea. Boleh daftar audisi K-pop? Terus bisa lolos gak? Kak, misalnya aku lolos terus dapat panggilan ke Korea. Tapi aku gak bisa bahasa Korea. Kalau aku kesasar gimana? Kak, kalau aku jadi trainee, kan aku gak bisa bahasa Korea. Di sana ada translatornya gak? Kak, mau tanya, kalau aku lolos terus di sananya ada pelajaran bahasa Korea gak? Soalnya aku gak bisa bahasa Korea. Terus apa gurunya bisa bahasa Indonesia? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Annyeonghaseyo 여러분, 제가 배우입니다. Selamat datang di Hankook Love. Banyak banget yang tanya seperti itu di kolom komentar dan juga di DM Instagram. Tetapi sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita logika terlebih dahulu. Di negara mana sih kita ingin debut? Jawabannya adalah pasti Korea. Oleh karena itu, belajar bahasa Korea merupakan kewajiban kita. Karena jika kita tidak tahu bahasa Korea, kita akan kesusahan ketika training, ketika tanda tangan kontrak, atau bahkan jauh sebelum itu, yaitu ketika kita audisi. Kita bayangin aja, kita audisi di salah satu agensi. Nah, yang ikut audisi itu bukan hanya kita, juga bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Asia Tenggara, bukan hanya orang Asia, tetapi juga ada orang Australia, juga ada orang Amerika. Semua orang di seluruh dunia boleh mengikuti audisi itu. Anggap saja kita perfect, punya visual yang bagus, punya bakat yang bagus, bisa nyanyi, bisa dance, bisa rap. Kemudian kita masuk ke audisi tahap akhir, di mana dari ribuan orang yang daftar, ada 3 kandidat untuk dijadikan trainee, yaitu kita, 1 orang Thailand, dan 1 orang Cina. Nah, kita perfect ya, punya visual dan juga punya bakat. Kemudian orang Thailand juga sama, punya visual, punya bakat. Orang Cina juga sama, punya visual dan punya bakat. Nah, yang membedakan kita nggak bisa bahasa Korea, orang Thailand bisa bahasa Korea, orang Cina nggak bisa bahasa Korea. Nah, jika agensi hanya butuh 1 tambahan trainee saja, kira-kira siapa yang akan lolos? Tentu saja orang Thailand, karena dia memiliki 1 kelebihan yang tidak kita miliki, yaitu bahasa Korea. Jadi, walaupun bahasa Korea itu bukan penilaian utama, karena penilaian utama adalah visual dan bakat, tetapi 1 poin itu bisa merubah nasib kita. Sehingga jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi adalah, oleh karena itu, marilah kita belajar bahasa Korea mulai dari sekarang. Tapi Kak, apakah waktunya cukup? Tentu saja cukup. Karena mulai dari kita daftar sampai ke tahap itu butuh perjalanan panjang, butuh waktu berbulan-bulan. Jika kita punya niat dan keinginan yang tinggi, kita pasti akan bisa. Kak, aku nggak punya uang buat pergi ke tempat kursus bahasa Korea. Sekarang kan zamannya online ya. Kita bisa cari referensi lewat Google misalnya, atau nonton-nonton video yang membahas tentang bahasa Korea. Misalnya videonya Kak Gangnam, videonya Kak Jongdae, videonya Kak Bora, atau di channel ini juga ada. Untuk menjadi idol itu susah banget ya. Jalannya berliku-liku, panjang, dan banyak rintangannya. Tugas kita adalah melalui itu semua untuk mengejar cita-cita kita. Agensi akan memilih calon trainee yang paling siap untuk didebutkan, yang tinggal poles dikit langsung jadi. Ketika kita audisi, agensi tidak hanya menilai kita saja, tetapi juga membandingkan kita dengan peserta lainnya. Yang terbaik dari yang baik yang akan terpilih. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!